Hai semuanya, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai bekerja dengan laporan keuangan. Bersama saya, Rizka Mongan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu mahasiswa mampu memproyeksikan proforma laporan keuangan. Sumber kas adalah aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan kas, dan penggunaan kas adalah aktivitas-aktivitas perusahaan yang mengeluarkan kas, juga disebut dengan pemakaian kas. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas. Rasio dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. 2. Rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang ketiga, rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Yang kelima, rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Rasio likuiditas. Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan liabilitas lancarnya. Rasio likuiditas terbagi atas rasio lancar dan rasio cepat. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar per liabilitas lancar. Seluruh data keuangan yang dimasukkan di dalam rumus rasio yang kita pelajari kali ini diambil dari data laporan keuangan milik Allied Food Products untuk tahun 2014 dan 2015. Untuk rasio lancar, posisi rasio lancar Allied sedikit lemah karena rasio lancarnya adalah 3,2 kali, yang berada cukup jauh di bawah rata-rata industri sebesar 4,2 kali. Oleh karena itu, posisi likuiditas Allied lemah, tetapi tidak berarti menyedihkan. Rumus rasio cepat yaitu aset lancar dikurang persediaan per liabilitas lancar. Rasio cepat rata-rata industri sebesar 2,2, sehingga rasio Allied yang sebesar 1,2 relatif rendah. Namun, jika piutang usaha dapat ditagih, perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya, meskipun perusahaan mengalami kesulitan dalam melepaskan persediaannya. Rasio manajemen aset. Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya. Rasio manajemen aset terbagi atas rasio perputaran persediaan, rasio jumlah hari penjualan belum tertagih, rasio perputaran aset tetap, rasio perputaran aset total. Rumus perputaran persediaan. Penjualan dibagi persediaan. Perputaran persediaan Allied sebesar 4,9, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 10,9. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan. Rumus rasio jumlah hari penjualan belum tertagih. DSO
days sales outstanding sama dengan jumlah hari piutang belum tertagih sama dengan piutang per rata-rata penjualan per hari sama dengan piutang per penjualan tahunan per 365 hari. Jumlah hari penjualan belum tertagih selama 46 hari, bukan 30 hari, menunjukkan bahwa konsumen Alight secara rata-rata tidak membayar tagihan tepat waktu. Rumus rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto. Rasio Alight sebesar 3 kali, sedikit di atas rata-rata industri yang memiliki rasio sebesar 2,8 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Alight menggunakan aset tetap seintensif perusahaan lain di industrinya. Rumus rasio perputaran total aset sama dengan penjualan per total aset. Rasio Alight berada sedikit di bawah rata-rata industri yang menunjukkan bahwa Alight tidak menghasilkan cukup penjualan jika melihat aset totalnya. Rasio manajemen utang, rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola utang perusahaan. Rasio ini terbagi atas dua, yaitu rasio total utang terhadap total modal dan rasio times interest earned. Rumus total utang terhadap total modal. Total utang per total modal sama dengan total utang per total utang tambah ekuitas. Rasio utang Alight adalah 47,8%. Artinya bahwa kreditur memberikan andil hampir setengah total dana. Kenyataan bahwa rasio utang Alight jauh melebihi angka rata-rata industri menjadi suatu tanda bahaya, dan hal ini membuat Alight sulit meminjam tambahan dana tanpa meningkatkan ekuitas terlebih dahulu. Rumus rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT per biaya bunga. Rasio times interest earned Alight adalah 3,2 kali. Rata-rata industri adalah 6 kali, sehingga Alight melindungi beban bunganya dengan margin pengaman yang jauh lebih rendah daripada rata-rata perusahaan di industri tersebut. Rasio times interest earned ini mempertegas kesimpulan utama analisis kita atas rasio utang Alight, yaitu perusahaan akan mengalami kesulitan jika berusaha meminjam dana tambahan. Rasio profitabilitas, sekelompok rasio yang menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen aset, dan utang atas hasil operasi. Rasio ini terbagi atas 1. Margin operasi, 2. Margin laba, 3. Pengembalian atas total aset, 4. Pengembalian atas ekuitas saham biasa, 5. Pengembalian atas modal yang diinvestasikan, 6. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Rasio margin operasi sama dengan EBIT per penjualan. Margin operasi Alight sebesar 9,5%, berada di bawah rata-rata industri, yang menunjukkan bahwa biaya operasi Alight terlalu tinggi. Rumus margin laba. Laba neto dibagi penjualan. Margin laba Alight sebesar 3,9%, berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 5,0%. Dan hal ini terjadi karena dua alasan. Pertama, biaya operasi perusahaan yang tinggi, dan kedua, penggunaan utang yang besar oleh Alight. Rumus ROA.
laba neto per total aset. Memiliki ROA yang rendah daripada rata-rata industri dapat terjadi karena penggunaan utang yang besar, yang dalam hal ini beban bunga yang tinggi akan menyebabkan laba neto menjadi rendah. Rumus ROE, laba neto per ekuitas saham biasa. Pemegang saham berharap mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik investasi tersebut dari sudut pandang akuntansi. Nilai ROE yang sedikit lebih baik ini dihasilkan dari penggunaan utang perusahaan yang lebih besar. Rumus ROIC sama dengan EBIT dikali 1 kurang T per modal yang diinvestasikan, sama dengan EBIT kali 1 kurang T per utang tambah ekuitas. ROIC berbeda dari ROA dalam dua cara. Yang pertama, pengembaliannya berdasarkan modal total yang diinvestasikan. Yang kedua, pembilangnya menggunakan laba operasi setelah pajak atau NOPAT. Rumus BEP, EBIT per total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum dipengaruhi oleh pajak dan utang. Karena rasio perputaran perusahaan yang rendah dan margin laba penjualan yang buruk, Allied memiliki rasio BEP yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri pengolahan makanan. Rasio nilai pasar. Rasio-rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan keuntungan dan nilai buku per saham. Rasio ini terbagi atas rasio harga terhadap laba per saham dan rasio nilai pasar per nilai buku. Rumus rasio P per E sama dengan harga per saham dibagi laba per saham. Rasio P per E Allied berada di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dinilai beresiko karena memiliki prospek pertumbuhan yang. Rumus nilai buku per saham sama dengan ekuitas saham biasa per saham beredar. Rumus rasio nilai pasar per nilai buku sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Rasio M per B biasanya lebih dari 1, artinya investor bersedia membayar saham lebih besar dari nilai buku saham. Situasi seperti ini terutama terjadi karena nilai aset, seperti yang dilaporkan oleh akuntan dalam laporan posisi keuangan perusahaan, tidak mencerminkan baik inflasi maupun goodwill. Analisis DuPont, suatu formula yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas merupakan hasil dari margin laba, perputaran aset total, dan pengganda ekuitas. Persamaan itu menunjukkan hubungan antara manajemen aset, manajemen utang, dan rasio-rasio profitabilitas. Persamaan DuPont, ROE sama dengan ROA dikali pengganda ekuitas sama dengan margin laba dikali perputaran total aset dikali pengganda ekuitas sama dengan laba neto per penjualan dikali penjualan per total aset dikali total aset per total ekuitas saham biasa. Istilah pertama adalah margin laba yang menunjukkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan dari penjualan. Istilah yang kedua adalah perputaran aset total, adalah pengganda yang menunjukkan berapa kali margin laba dihasilkan setiap tahunnya. Istilah yang ketiga adalah pengganda ekuitas yang merupakan faktor penyesuaian. Menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja. Yang pertama,
berbandingan dengan rata-rata industri. Satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja adalah dengan membandingkan rasio-rasio kunci perusahaan terhadap rata-rata industri. Yang kedua, benchmarking. Proses membandingkan suatu perusahaan tertentu dengan sekelompok perusahaan pesaing utama di industrinya. Yang ketiga, analisis tren. Analisis atas rasio-rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu yang digunakan untuk menilai kemungkinan adanya perbaikan atau penurunan kondisi keuangan perusahaan. Pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Terima kasih.